Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan kisah misteri yang berjudul Rumah Angker. Kita akan memasuki part 2. Daripada berlama-lama, silahkan pasang handsfree dan mari kita menuju ke ceritanya. Pukul 4 sore, Ernie, Nita, dan Feby memutuskan untuk pulang. Meskipun tugas belum kelar, namun karena takut terlalu malam di perjalanan, mereka berpamitan pada ibu. Sementara Hasan dan Irul memaksa untuk menginap. Padahal aku nggak mengiyakan juga ide ini. Hasan dan Irul bersikeras pengen nginep, katanya penasaran dengan hawa perdesaan. Yakin ini lek malam pasti swadu, duingin rek. Begitu kata Hasan. Ya kalau aku yang dari Orok udah di sini ya biasa saja. Yang jelas nanti yang terasa beda dengan di tempat kalian. Kalau petang nanti di sini banyak suara tonggaret. Jawabku. Koyo opo sih iku hewane? Irul bertanya sambil memegang dagu, seolah terlihat benar-benar penasaran. Kayak laler, tapi segede jempolmu. Jawabku asal. Ini pertama kalinya ada teman menginap di rumahku. Aku mulai menyiapkan tempat untuk mereka tidur nanti. Karena rumah ini tidak terlalu luas, tidak ada kamar untuk tamu. Jadi ya kami bertiga nanti tidur di satu kamar. Kamar paling depan, kamarku. Jam 5 sore, langit sudah mulai terlihat muram. Hujan bisa saja sewaktu-waktu turun. Ibu meminta kami bertiga untuk segera mandi secara bergantian. Azan maghrib sayup-sayup terdengar di kejauhan. Jarak rumah ini dengan musola terdekat sih memang lumayan, ada sekitar 2 km ke arah utara. Hasan mengajak ke musola. Yuk maghriban yuk, ajaknya sedikit memaksa. Gas lah, jawabku, namun Irul terlihat enggan. Aku tak di rumah wayo sholatku, capek aku, kalian aja deh cepat berangkat sana. Jawab Irul sambil menggerakkan kedua tangannya seolah sedang mengusir kerumunan ayam. Angel wes cah satu ini. Gumam Hasan. Aku lumayan kaget dengan Hasan. Ternyata temanku satu ini rajin banget soal ibadah. Jujur saja, aku sendiri jarang ke musola. Biasanya kalau ibu yang ngajak, banyak sekali alasan yang keluar dari mulutku. Capek lah, tugas belum kelar lah, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berboncengan aku dan Hasan meluncur ke musola. Sementara ibu sudah berangkat terlebih dulu bersama adik dengan menaiki sepeda ontel. Irul kami tinggal di rumah sendirian. Dia terlihat menguap beberapa kali, mungkin memang benar-benar capek. Setelah sholat maghrib, aku dan Hasan menyempatkan diri duduk-duduk di depan musola. Banyak bapak-bapak bersama kami, ada yang bercerita, membahas politik, ada juga yang bergantian pijat-pijatan. Kalau di desa kayak gini seru, warganya rukun ramah-ramah. Hasan berkata pelan sambil memandang dua orang bapak yang sedang bergantian memijat badan. Iyo Sisan, kalau di sini semuanya saling mengenal. Kalau di kota, kadang sama tetangga sendiri aja nggak tahu namanya siapa. Aku mengiyakan. Ayo pulang, kasihan si Irul tadi. Ajak Hasan tiba-tiba. Aku menyetujui. Kulihat ibu dan adikku masih bermain-main dengan Mbok Dira.
saudara ibu yang rumahnya sekitaran musola. Kami naik motor menerobos dinginnya petang menjelang malam. Entah kenapa kali ini hawa dingin lebih terasa menusuk tulang. Dan entah sejak kapan bulu kuduku meremang. Sampai di depan rumah, aku cukup kaget mendengar Irul cengengesan di dalam rumah. Aku dan Hasan bertukar pandang, bertanya dalam diam, sedang bersama siapa si Irul di dalam? Apa anak-anak cewek tadi ada yang kembali? Bergegas kami masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Hasan mengucap salam setengah berteriak. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Aku langsung menerobos masuk menuju kamar depan. Aku buka pintu kamar. Irul terlentang, mata terpejam. Tidur. Tidur atau pura-pura tidur nih bocah? Woi, pura-pura mencek nih bocah. Hardik Hasan sambil melempar sarung ke wajah Irul. Irul terhenyak kaget, mengucek mata, menoleh bingung. Opo sih, ganggu orang tidur aja kalian? Irul menggerutu, menyingkirkan sarung kumal Hasan. Halah, tidur opo? Lah tadi cekekikan ketawa ketiwi karo sopo coba? Serang Hasan. Teleponan sama pacarmu ya? Tanyaku menyelidik. Hah? Ketawa? Teleponan? Kalian iku ngomong apa sih? Irul balik bertanya dengan raut wajah yang jelas tergambar wajah bingung dan gak mengerti. Woi, lagi belajar acting po gimana ini? Pura-pura tidurmu ki bener-bener kelihatan natural loh, nyok kunyuk. Hasan terlihat jengkel. Aku teringat kembali dengan pernyataan Feby tadi siang, dan firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Ku tarik lengan Hasan. Coba duduk dulu San, dan Rul, aku mau tanya. Nada bicaraku terdengar serius. Hasan dan Irul akhirnya duduk dan menyimak. Kamu tadi benar-benar tidur? Aku perhatikan raut wajah Irul. Dia mengangguk pasti. Bulu kuduku mulai meremang. Sesaat seperti ada yang mengawasi. Aku singkirkan perasaan aneh tersebut. Oke, berarti aku dan Hasan tadi salah dengar. Lanjutku mencoba meyakinkan diri. Tapi kan, Hasan terlihat tidak terima dengan ucapanku. Sudah, jangan dipikirkan. Sanggahku cepat. Kamu tadi wis tidur. Terus apa ya wes sholat? Aku bertanya pada Irul menyelidik. Irul terlihat cengar-cengir kemudian menggelengkan kepala. Dasar semprul. Sehabis isak ibu dan adik baru pulang. Sementara aku memilih untuk sholat di rumah, tidak lagi ke masjid di waktu isya. Aku dan Hasan duduk di emperan rumah sementara Irul sudah melanjutkan tidur tidak cantiknya. Sejurus kemudian ibu menyodorkan getuk warna-warni yang terlihat menggoda. Loh, kemana temanmu yang satu tadi? Tanya ibu bermaksud menanyakan Irul yang sudah ngorok di kamar. Ngebu, itu si Irul julukannya kalau di kampus si burem nebu terus merem. Jawabku disambut tawa Hasan yang tak bersuara, hanya terdengar seperti orang yang sesak nafas. Aku ikut tertawa bukan karena omongan lucuku, tapi karena suara tertawa Hasan yang unik. Tepat jam 9 malam, aku dan Hasan menuntaskan obrolan berserta getuk 2 piring. Kami masuk ke dalam kamar karena hawa di luar semakin terasa dingin. Sebenarnya aku belum terlalu mengantuk, tapi tidak ada juga yang bisa aku kerjakan saat ini. Lebih baik rebahan di kamar sambil membayangkan senyuman Erni, pikirku. Hasan terlihat kedinginan, dia memakai sweater dan masih menggunakan sarungnya sebagai selimut. Aku tersenyum sendiri, mungkin bagiku yang sudah terbiasa
Udara di sini nyaman-nyaman saja, tapi bagi yang belum pernah ke sini, pas malam hari pasti terasa kedinginan. Aku kembali sibuk ngelamun dan mengingat senyum Ernie. Akhir-akhir ini memang Ernie sulit sekali untuk aku singkirkan dari lamunan, memikirkannya bagaikan candu. Tiba-tiba aku teringat dengan Feby, apa yang dikatakannya siang tadi cukup mengusikku. Bunyi kentut yang keras membuyarkan lamunan disusul aroma menyengat cukup membuat Hasan terduduk jengkel. Irul semprul. Hasan menggerutu sambil menutup hidung. Cah, wetengku mules. Bagaimana ini? Irul meringis panik, wajahnya terlihat merah padam, tangannya memegang perut dan pantat. Ya terpaksa ke sungai, yuk tak antar. Jawabku kasihan. Aku ambil senter, bersiap untuk ke sungai. Ternyata Hasan ngikut. Sekalian deh aku ikut, daripada nanti malam aku yo mules. Mending sekarang aja sekalian kita ngeden bareng, Rul. Celetuk Hasan. Akhirnya kami bertiga berjalan keluar rumah bergegas menuju ke sungai. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Malam ini tidak hujan, namun bulan enggan menunjukkan sinarnya. Hanya lampu senter satu-satunya penerangan yang ada. Yuh, mau beol aja, kudu jalan-jalan dulu. Untung masih tahan ini. Irul menggerutu tak sabar. Jangan ngedumel wae, Rul. Hasan menimpali sambil mata tetap tertuju ke pijakan tanah. Karena memang tadi sempat gerimis, beberapa bagian jalan ada yang cukup becek. Duh, udah gak tahan ini, wes nang pucuk. Irul semakin menjadi, wajahnya merah padam. Itu loh, sungai ini sudah terlihat. Nanti tempat yang PW ya di bawah batu gede itu. Tempat favorit aku loh iku. Jawabku meyakinkan. Irul tidak menggubris, dia sudah berlari meskipun keadaan gelap. Kelihatannya sudah gak tahan banget. Dia menuju batu besar di bagian agak tengah sungai. Aku tersenyum saja menyaksikan hal itu. Aku mencari tempat duduk di atas batu yang nyaman di pinggiran sungai. Sementara Hasan mondar-mandir saja terlihat bingung. Sejurus kemudian menghampiriku yang sedang duduk di atas batu. Hei, yakin nih beol di sini? Hasan bertanya nampak serius, dari ekspresi wajahnya yang samar terlihat karena kegelapan malam. Iya yakin, kamu takut tosan, takut gelap. Jawabku sedikit terkekeh. Enggak gitu, lah ini kalau ada ular gitu nggak kelihatan loh Dan. Manukku ditutul dari belakang gitulah repot. Kata Hasan sambil tolah-toleh. Memang sih resiko untuk bertemu reptil seperti ular, biawak cukup besar. Bukannya aku tidak takut, tapi memang sejak dahulu sungai di sini dimanfaatkan untuk buang hajat. Hampir semua orang di daerah sini kalau buang air pasti ke sungai. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang boleh ditiru. Irul tadi mana lo? Hasan bertanya dan masih tetap tolah-toleh. Di balik batu gede itu loh. Aku arahkan sinar senter ke batu yang aku maksud. Gak jadi ngeden bareng Irul San. Aku bertanya sedikit mengejek. Hasan tidak menjawab. Dia terlihat mengelus-elus tengkuknya, dingin mungkin. Udara malam ini memang terasa lebih dingin dibanding biasanya. Suara hewan atau serangga malam tidak terdengar sama sekali. Apa mungkin para hewan enggan bersuara karena kedinginan ya?
hanya suara gemericik air yang membelah kesunyian malam. Deh, Irul lama banget sih, Hasan menggerutu. Dari tadi kamu ngedumel wae, San. Kenapa sih? Aku bertanya penasaran. Aku gak nyaman aja jam segini di kali kayak gini. Gelap-gelapan, entahlah, bisik Hasan. Kalau aku udah biasa, San, mau gimana lagi lo? Semua orang di sini kalau beol ya ke kali. Kalau kebelet jam 12 malam pun ya ke kali. Mosok mau mbok timbun di rumah? Aku terkekeh ingin membuat Hasan lebih santai. Beberapa saat kemudian Irul terlihat dari kejauhan berlari kecil mendekat. Udah legonyuk? Hasan bertanya setengah berteriak kepada Irul. Mantap mania, mancing, jawab Irul sambil mengangkat kedua jempolnya. Aku tertawa mendengarnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa lain yang mengikuti suara tawaku. Terdengar lebih berat dan serak. Aku, Irul, dan Hasan langsung terdiam mematung, mencoba menajamkan telinga. Kali ini hanya suara air yang terdengar. Aku mencoba mengarahkan sorot senter ke arah asal suara, di batu besar tempat Irul tadi buang air. Karena cukup jauh sorot lampu terlihat samar. Ketika sorot lampu mengenai bagian atas batu, terlihat cukup jelas sesosok makhluk seperti manusia, namun seluruh tubuhnya terlihat penuh bulu, sedang duduk dengan kepala tertunduk ke bawah, tertelungkup sehingga bagian kepala tidak terlihat jelas karena tertutup bahu. Aku menelan ludah, detak jantungku tidak beraturan, sorot lampu senterku tak mampu bergeser. Beberapa saat lamanya tetap mengenai sosok tersebut. Udara dingin tak mampu menghalangi keringat dari tubuhku untuk mengalir. Dalam hatiku berkata berteriaklah dan lari, namun seluruh tubuhku seperti terkunci. Tenggorokanku kering dan tercekat. Dari sorot senter yang aku pegang, terlihat kepala makhluk tersebut mulai bergerak ke atas dan menoleh ke arah kami. Pada saat itu entah tenaga dari mana tanganku sanggup digerakkan, diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Melompat dari tempat dudukku, aku tarik tangan Hasan dan Irul. Lari! Teriakku kencang. Jam 5 pagi, alarm berbunyi. Terbangun dengan kepala terasa berat. Hendak berwudu dan sholat subuh, namun aku belum beranjak dari kasur rusuhku. Di sebelahku Hasan dan Irul masih pulas. Teringat kembali kejadian malam tadi. Bulu kuduku meremang, masih segar diingatan bagaimana sosok berbulu memandang kami sekilas dengan tatapan kosong. Tadi malam kami lari tunggang langgang, pakaian kami kotor penuh bercak cipratan tanah dan lumpur. Beberapa bagian tubuh terasa nyeri dan memar. Dalam pelarian kami beberapa kali harus terjungkal, bahkan sandal jepit yang dipakai Irul hilang sebelah tidak kami hiraukan. Kupikir lagi, kalau nanti malam atau besok aku kebelet di tengah malam gimana? Jelas nyaliku hilang tak tersisa setelah kejadian itu. Baru kali ini ada makhluk seperti itu menampakkan diri. Selama ini gak ada hal begituan di sekitar sini seingatku. Teringat kembali percakapanku dengan Feby kemarin di depan rumah. Ah sial, kepalaku bertambah berat rasanya. Hah. Ayo subuhan, ajak Hasan menepuk pundakku. Sedikit terkaget aku mengangguk. Sementara Irul dibangunkan berkali-kali pun tetap memeluk guling tak bergeming.
Setelah sarapan, Hasan dan Irul pamit pulang. Mereka berdua kupinjami kaosku karena baju mereka masih terendam di bak cucian penuh lumpur. Sebelum pulang, Irul sempat berbisik memberi saran agar segera membuat jamban untuk buang air. Aku tersenyum mendengar saran yang cukup lucu, namun masuk akal juga. Sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum. Hasan pamit, melambaikan tangan dan menarik gas motornya mendahului Irul yang masih sibuk memakai helm. Waalaikumsalam. Hati-hati bos, jawabku ikut melambai. Irul menyusul kemudian. Suara motor CB-nya cukup membuat telingaku berdenging. Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Ibu masih sibuk di belakang bersama adik. Aku kembali ke kamar, merebahkan badanku. Mata masih terasa berat karena jujur tadi malam aku sulit tidur setelah berlarian. Ibu belum tahu kejadian tadi malam. Aku belum cerita dan melarang Irul dan Hasan untuk menyinggung hal itu. Biarlah sementara itu menjadi rahasia dulu. Namun rasanya nanti aku harus menemui Feby. Dia mungkin punya pendapat dan saran dengan kejadian tadi malam. Nanti ada jam kuliah agak siang. Sore ada jadwal siar di radio. Oke, sekarang ini aku bisa tidur dulu 1 atau 2 jam. Baru saja mata ini hendak terpejam, dari kejauhan samar terdengar suara aneh, seperti suara kakek-kakek bergumam. Suara apa itu? Tidak mampu telingaku menjangkaunya. Apakah aku sedang bermimpi? Atau memang di depan ada orang? Entahlah. Aku coba menghiraukannya, toh mata ini juga sudah tidak mau lagi dipaksa terbuka. Namun ternyata suara itu makin jelas, terasa semakin dekat, hingga akhirnya suara itu terdengar teramat jelas seperti dibisikkan langsung di telingaku. Wis wayahe, sudah waktunya. Aku tersentak bangun, menoleh ke kanan dan ke kiri, sepi. Padahal baru saja jelas ada yang berbisik di telingaku. Bahkan hembusan nafasnya benar-benar terasa menerpa kulitku. Mengingat dan berpikir apa maksud suara tersebut. Wis wayahe apa? Ini makin aneh pikirku. Aku harus mencari tahu. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Jam 9, aku bergegas mandi. Aku ada jam kuliah, tapi yang menjadi prioritasku adalah menemui Feby. Aku benar-benar pengen meminta saran darinya. Entah mengapa, menurutku Feby akan bisa memberikan saran yang bagus untukku. Semoga.